pemimpin bijak, tolak asimilasi demi hindari kegaduhan. Ditulis oleh Budiman di sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok adalah orang jujur, bersih dan serius melawan koruptor. Kenyataan itu tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun. Di antara semua pejabat, hanya dia yang berani membuka semua penghasilannya ke publik. Dia juga tidak ragu mengunggah semua rapat internal di Pemprov DKI sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Ia ingin menunjukkan bahwa menjadi pejabat itu wajib untuk bersih dan tidak mengkhianati warga yang telah memilihnya. Kekurangan Ahok tentu saja ada, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sayangnya, kekurangan itu bukanlah hal yang esensial, tetapi justru menjadi kelemahan besar Ahok untuk menjadi pemimpin yang ideal untuk bangsa ini. Ia temperamen. Itu tentu saja hal yang bagus, artinya ia tanggap pada semua tindakan yang mencurigakan. Ia tidak ragu menegur siapapun yang menurutnya mulai mau bermain-main dengan anggaran Jakarta, bahkan kepada DPRD-nya sendiri. Dalam kamus Ahok, tidak ada istilah kompromi untuk koruptor. Selama ia tahu ada yang mencurigakan, tidak akan ragu-ragu ia hadang. Sikap yang begitu ternyata justru menjadi bumerang baginya sehingga ia pun menjadi sasaran serangan dari banyak politisi. Ia gagal mendapatkan banyak dukungan dari politisi lain sehingga pun rawan mendapatkan serangan. Politisi itu kaya-kaya dan rakus. Jika lahan uang mereka dihilangkan, mereka tidak akan segan-segan untuk mengamuk. Mereka pun bisa membayar sekelompok ormas untuk kemudian mendemo Ahok. Puncaknya adalah ketika Ahok terindikasi melakukan penodaan agama. Saat itu semua politisi yang menjadi lawannya tumpah ruah turun ke jalan mengikuti aksi bela agama yang selama ini tidak pernah mereka ikuti. Tujuannya cuma itu, kesempatan menjatuhkan Ahok. Selanjutnya, Ahok punya latar belakang sebagai non-muslim yang menjadikan bahan empuk untuk diserang dengan menggunakan isu agama. Tidak bisa kita mungkiri, isu SARA memang paling laku dijual dalam politik, khususnya bagi mereka yang tidak tahu bisa bertarung dalam ranah ide dan gagasan. Kini, Ahok tampak jauh lebih tenang dan bijak setelah menjalani masa hukumannya. Saya yakin, tidak ada cobaan yang tidak memberi hikmah. Dari cobaan ini telah memberikan hikmah yang positif untuk Ahok. Terpidana kasus penistaan agama itu menolak asimilasi yang telah menjadi haknya. Pilihan itu diambil demi menghindari kegaduhan di masyarakat jika asimilasi itu dilakukan di akhir masa kurungannya. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dengan cara berbaur dalam kehidupan masyarakat sebelum dinyatakan bebas. Pengacara Ahok, Iwayan Sudirta, mengatakan Ahok berhak mendapatkan asimilasi pada Agustus lalu. Namun kliennya lebih memilih menjalani masa hukuman penjara sepenuhnya. Langkah apapun dia perhitungkan jika menimbulkan kontroversi. Silang pendapat, kegaduhan yang merugikan masyarakat, dia berusaha tidak lakukan. Itu pengorbanan dirinya, kata Sudirta kepada cnnindonesia.com melalui telepon pada Selasa 4 September. Dia mengatakan keputusan Basuki menolak asimilasi karena tak ingin mengorbankan kepentingan negara dan masyarakat. Sudirta mengatakan pengorbanan yang dilakukan Basuki bukan kali ini saja. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memilih mencabut banding demi menghindari kegaduhan di masyarakat. Sudirta mengaku telah menemui Basuki di penjara untuk membahas hak asimilasi tersebut. Dia mengatakan klien tersebut percaya bahwa setiap kejadian yang dialaminya atas seizin Tuhan. Semestinya Agustus kalau dia mau ambil, tapi sampai hari ini tidak dia lakukan, katanya. Sudirta mengatakan Basuki sedang berusaha memastikan bahwa tidak ada dendam lagi di dalam dirinya. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkan asimilasi agar rasa dendam itu bisa dihilangkan. Yang dia tekankan, bagaimana dia berusaha memastikan tidak ada dendam dalam dirinya. Dia merasa gagal kalau begitu lama di Makobrimob masih ada dendam, kata Sudirta. Basuki divonis pada 9 Mei 2017 dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama.
Pernyataan soal surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu menyeretnya ke penjara. Mantan Bupati Belitung itu mendapatkan remisi atau pengurangan masa kurungan pada 17 Agustus selama 2 bulan. Ahok bisa bebas pada awal 2019. Ahok sudah bertransformasi menjadi orang yang jauh lebih tenang dan bijak. Tentu ini akan membuang semua kelemahan dia yang selama ini justru melemahkan posisinya. Jika akhirnya kembali turun ke politik, ia telah menjadi sosok yang begitu ideal daripada sebelumnya. Indonesia sangat membutuhkan sosok seperti beliau yang bisa menginspirasi anak muda, khususnya dalam integritas dan ketegasan melawan korupsi. Ahok akan menjadi politisi besar di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.